Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamilul khair, Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin, wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlan. Bisanadina al-muttasil ila imam al-khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa madatihima wa karamatihima fid darin, amin. Kita baca satu hadis dari kitab Jami' As-Saghir
nomor 9169. Satu hadis saja. Diriwayatkan dari Sayyidina Wathilah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muta'abbidu bi ghairi fiqhin, orang yang melakukan ibadah tanpa fikih, kal himari fit tahur, sama dengan keledai pada penggilingan gandum, sama dengan keledai pada penggilingan gandum. Gandum digiling ada dengan bantuan tenaga manusia, ada juga dengan bantuan tenaga hewan. Kalau seperti di tempat kita, penggilingan atau pemeras air tebu atau pemeras santan, kilangan untuk meras tebu, meras santan itu diputar oleh hewan. Nah, di Arab di zaman Nabi atau zaman jahiliyah sebelumnya, mereka memutar alat penggilingan gandum dan bantuan keledai, mutar begitu saja. Nah, Nabi memberikan isyarat orang yang mengamalkan agama, orang yang melakukan ibadah tanpa dasar fikih, itu sama dengan keledai tersebut. Dia letih berjalan melangkah sekian ribu mungkin langkah dia langkahkan, tapi dia tidak berpindah dari tempatnya, situ-situ saja. Hadis ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita melakukan puasa Ramadan. Telah berkali-kali mungkin antum yang sudah usia 20 tahun itu puasa dari kapan? Usia 10, 7, 8, 15 nggak puasa. Seberapa? Maulana seberapa? 7. Puasa ketika usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 40 tahun, itu kualitas puasanya sama, nggak ada perbedaan. Hanya sahur, buka, sahur, buka, sahur, buka. Yang penting jangan makan, jangan minum. Jangan makan, jangan minum. Itu saja yang dijaga hari-hari. Sehingga masyarakat muslim kita berkali-kali melakukan puasa Ramadan seperti tidak ada perbedaan dalam dirinya, seperti tidak menghasilkan sesuatu selesai bulan Syawal. Harusnya puasa waktu usia 10 tahun dulu dengan puasa ketika usia 20 tahun, lalu berpuasa ketika usia 30 tahun, tentu hasilnya berbeda. Tapi karena lantaran pemahamannya sama, tidak ada peningkatan dan perbedaan, maka seperti yang Nabi gambarkan dalam hadis ini, yaitu keledai yang menggiling gandum, berjalan sekian langkah tapi tidak berpindah dari tempatnya. Rohaninya tidak pernah berjalan dengan ibadah yang dilakukan. Ini PR kita semua. Nah, kita berharap Ramadan kemarin dengan Ramadan sekarang
Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Maka kita akan rujuk kitab Sunan At-Tirmizi, apa pesan-pesan yang harus dilakukan bagi masyarakat muslim di dalam melakukan puasa Ramadan. Pertama, Nabi katakan mengawali puasa Ramadan dengan ru'yatul hilal. Ini dah pasti. Jadi jangan puasa pakai hisab, tapi berpuasa pakai ru'yah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil ahillah." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak bulan, tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah, anak bulan itu adalah penentu waktu bagi manusia dan penentu waktu dalam melaksanakan ibadah haji. Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berlebaranlah karena melihat hilal. Untuk di sini insyaallah. Tapi sampaikan pesan ke orang tua untuk mengawali puasa Ramadan dengan menunggu sidang isbat. Nah, berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi, awal Ramadan ditentukan dari ru'yatul hilal, bukan dengan hisab. Bukan dengan hisab. Di dalam Fathul Mu'in, Imam Zainuddin Al-Malibari katakan, tidak boleh berpuasa bagi orang yang tidak tahu hisab mengikut ahli hisab. Sementara bagi orang yang pakar hisab boleh berpuasa untuk dirinya sendiri. Boleh, nggak wajib. Kalau sekiranya nanti hari Selasa tanggal 29 Sya'ban melakukan ru'yatul hilal, ternyata hilal tidak terlihat, maka harus disempurnakan Sya'ban 30 hari pada hari Rabu, puasa pada hari Kamis. Kalau menurut perhitungan hisabnya adalah hari Rabu sudah tanggal 1 Ramadan, tapi hilal sudah terlihat, bagi pakar hisab hanya boleh puasa, hanya boleh, tidak wajib. Dan bagi yang tidak tahu hisab, tidak boleh mengikut hisab untuk menentukan awal Ramadan. Kemudian hadis pertama dalam Sunan At-Tirmizi berkaitan dengan kelebihan bulan Ramadan. Hadis ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah dan Sunan At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," apabila telah tiba malam pertama di bulan Ramadan, "suffidatis syayatin," akan diikat para syaitan, "wa maradatul jin," dan jin-jin nakal. Jin taat beribadah kepada Allah bebas, jin yang mengganggu manusia yang disebut dengan syaitan ini akan diikat. Wa wulikat abwabun nar, dikunci seluruh pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, tidak ada yang dibuka satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah, dibuka seluruh pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha illa minha babun, maka tidak ada satu pintu pun daripada pintu surga yang dikunci. Wa yunadi munadin, menyerulah sang penyeru dari kalangan malaikat, "Ya baghil khair aqbil," wahai orang-orang yang mencari kebaikan, datanglah. "Wa ya baghis syarr aqsir," wahai orang-orang yang mencari kejelekan, berhentilah.
Walillahi utaqa'u minan nar, bagi Allah ada orang-orang yang dimerdekakan dari neraka. Wa dzalika kullu lailatin, hal itu akan terjadi setiap malam Ramadan. Setiap malam Ramadan Allah akan memberikan ketetapan si fulan pasti selamat dari neraka. Dan itu bukan satu orang. Maka jangan sampai Ramadan berlalu 30 hari kita tidak tercatat dari orang-orang yang diselamatkan daripada api neraka. Nah, seruan ini selalu ada, bahkan mendekati Ramadan. Ya babil khair akbil, wahai orang-orang mencari kebaikan, datanglah kalian. Wahai orang-orang mencari dosa, cukuplah. Maka orang-orang yang rohaninya masih hidup, dia akan mendengarkan panggilan malaikat tersebut. Yang biasanya tidak sholat jamaah, datang Ramadan dia akan sholat jamaah. Ini orang mendengarkan panggilan malaikat. Tapi yang biasanya bersolat, datang Ramadan gak sholat juga, ini orang yang tidak mendengarkan panggilan malaikat, rohaninya sudah tertutup. Maka manzil di 2 kali lipatnya, digandakan 2 kali lipat di bulan Ramadan. Itu salah satu mengisi Ramadan. Tidur dikurangi, nggak ada olahraga, sore zikir. Tapi yang masih malas, Ramadan datang masih malas, masih mengantuk, masih banyak tidur, itu yang tidak mendengarkan panggilan malaikat. Yang mendengarkan panggilan malaikat sudah dari awal Sya'ban berpuasa. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan," orang yang melakukan puasa Ramadan, "wa qamahu," dan menegakkan malam Ramadan. Betul-betul ditegakkan, bukan ditidurkan, bukan didudukkan, tapi ditegakkan. Imanan wa ihtisaban, dasarnya iman, bukan peraturan, bukan karena pondok, tapi karena iman. Wa ihtisaban, dan cari pahala sebanyak-banyaknya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni apa saja yang telah berlalu dari dosa dan kesalahannya. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, orang yang menegakkan malam qadar. Malam qadar kita tidak tahu itu kapan. Maka untuk menegakkan malam qadar harus mengisi malam 21 sampai akhir Ramadan. Iman, dasarnya iman juga. Wahtisaban, cari pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni apa saja yang telah berlalu dari dosanya. Hari ini berita diampuni dosanya, ganjaran pahala diampuni dosanya, tidak terlalu menggiurkan. Besok di akhirat kelak. Nah, inilah sesuatu yang sangat membanggakan ketika Allah katakan kamu telah dimaafkan seluruh dosa dan kesalahannya. Karena satu saja dihisab, kita akan bermasalah di akhirat kelak. Nah, maka pengampunan Allah itu sangat mahal. Apakah Anda merasa senang ketika ada razia dibebaskan oleh polisi? Itu namanya pengampunan.
pengampunan. Nah, besok di akhirat kelak itu bukan dibebaskan oleh polisi, dibebaskan oleh petugas akhirat dari berurusan dengan neraka. Jadi pengampunan itu adalah perkara yang sangat besar. Kalau bukan pengampunan itu perkara yang sangat besar, nggak mungkin Allah letakkan dalam qiyam Ramadan sama puasa Ramadan. Azan insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Babu ma jaa fi shaum bisyahadah. Puasa itu diawali dengan kesaksian terlihatnya hilal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah. Seorang Arabi, Arab kampung, Arab dusun, datang menjumpai Nabi SAW. Lalu Arabi itu mengatakan, aku telah melihat hilal. Ya Rasulullah, aku sudah melihat hilal. Lalu Nabi berkata, apakah kamu bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah? Arabi itu katakan, maaf, iya, saya Muslim. Maka Nabi katakan, wahai Bilal, adzin fil nas, beritahukan kepada manusia ayasumu wada, bahwa mereka puasa besok hari. Jadi dari zaman Nabi, ketika hilal terlihat oleh satu orang, baik dari pelosok kota Madinah, mereka akan datang kepada Rasul dan memberikan kesaksian anak bulan sudah terlihat, dan Nabi akan memberikan pengumuman lewat Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dan masyarakat Madinah akan berpuasa dengan pengumuman tersebut. Sama hari ini tim rukyah disebarkan di seluruh Indonesia, kemudian dilaporkan ke Jakarta, kemudian diterima laporan dan ditetapkan awal Ramadan, lalu diumumkan lewat Menteri Agama. Jadi Bilal waktu itu sebagai Menteri Agama yang mengumumkan kepada sahabat untuk puasa besok hari. Nah, ini dalil juga mendukung bahwasanya puasa itu pakai rukyah, bukan pakai hisab. Kemudian setiap negeri memiliki rukyatul hilal masing-masing. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Abu Daud, Sunan Nasa'i, bahwasanya seorang tabi'in yang bernama Quraibin diutus oleh Sayyidina Ummi Fadl. Ummi Fadl adalah istri Sayyidina Abbas, bapak daripada Sayyidina ibu daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dikirim ke Syam untuk jumpa Khalifah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tabi'in yang bernama Quraibin tersebut datang ke Syam. Kemudian beliau menunaikan hajat daripada Sayyidina Ummi Fadl. Pada saat beliau masih berada di Syam, hilal Ramadan sudah terlihat, dan beliau
melakukan puasa pertamanya di Syam. Dan kami melihat hilal Ramadan pada malam Jumat, Kamis malam. Kemudian selesai daripada Syam, saya pergi ke Madinah, tepatnya di akhir bulan Ramadan. Lalu aku ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Pertanyaannya, kapan kamu melihat hilal Ramadan di Syam? Maka saya katakan, kami melihat hilal Ramadan pada malam Jumat. Maka berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, apakah kamu ikut melihat hilal pada hari tersebut? Apakah kamu ikut melihat hilal pada malam tersebut? Kata Quraib, ra'ahun nas wa shom. Aku tidak melihat, hanya saja masyarakat Syam melihatnya dan mereka berpuasa. Muawiyah sebagai khalifah juga berpuasa. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas katakan, kami melihat hilal itu di Madinah pada malam Sabtu, bukan malam Jumat, tapi malam Sabtu, terlambat satu hari. Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 yawman. Maka kami akan selalu berpuasa, akan menambahkan puasa sampai genap 30 hari, atau kami melihat hilal. Pertanyaan Sayyidina Imam Quraib kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, apakah tidak cukup hilal yang dilihat oleh Muawiyah di Syam sebagai rujukan puasa untuk masyarakat Madinah? Apakah tidak cukup hilal yang dilihat oleh Sayyidina Muawiyah di Syam sebagai rujukan puasa untuk masyarakat Madinah? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Tidak cukup. Begitulah kami diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap wilayah memiliki hilal masing-masing. Setiap wilayah memiliki hilal masing-masing. Bagaimana cara membagi wilayah hilal? Hilal dibagi berdasarkan kapan tenggelamnya matahari. Kalau berbeda tenggelam mataharinya, berarti hilalnya juga berbeda. Sama tenggelam mataharinya, kaki. Kalau sama tenggelam mataharinya, berarti hilalnya juga sama. Maka untuk Indonesia, tenggelam mataharinya ada 3 waktu: Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Maka hilal Indonesia ada 3. Kalau terlihat hilal di Indonesia Timur, Tengah dan Barat pasti puasa. Terlihat di Tengah, Timur belum tentu, Barat sudah pasti. Terlihat di Barat, di Tengah belum tentu, di Timur belum tentu. Kalau hilal yang di Barat dijadikan patokan puasa, Indonesia Tengah dan Timur puasanya tidak sah. Nah, tapi karena negara kita adalah satu negara, maka diputuskan untuk seluruhnya. Maka Menteri Agama lah dan para majelis ulama lah yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Seperti puasa Ramadan tahun kemarin, hilal terlihat di barat, paling barat Indonesia, yaitu di Aceh. Nah, untuk Sumatera Barat, untuk Medan, selagi mataharinya sama dengan Aceh, boleh ikut. Tapi kalau mataharinya sudah beda, Indonesia Tengah dan Timur tidak boleh ikut. Nah, sekarang masyarakat kita menyamakan Indonesia dengan Makkah.
matahari Makkah dari Indonesia beda. Maka Indonesia memiliki waktu tersendiri, Makkah memiliki waktu tersendiri. Semakin lambat tenggelamnya matahari, semakin cepat awal bulan datang. Nah, itu kasus yang berulang setiap tahun. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man wajada tamran falyuftir alaihi." Siapa saja yang memiliki kurma kering, maka hendaklah dia berbuka di atasnya. Wa man lam yuftir wa man la falyuftir ala madi. Siapa yang tidak punya kurma, maka hendaklah berbuka dengan air. Wa innal ma'a tahur, air itu suci, mensucikan. Jadi pilihan berbuka hanya dua. Kalau tidak kurma kering yang paling utama, maka air pilihan kedua. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Apabila berbuka oleh salah seorang kalian, hendaklah dia berbuka dengan kurma. Maka usahakan disiapkan kurma untuk kelengkapan kesempurnaan ibadah puasa. Berbuka bukan sesuai apa yang kita inginkan, tapi berbuka sesuai apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hadis berikutnya, takjil iftar, menyegerakan berbuka. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr." Senantiasa manusia meraih kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Selama menyegerakan berbuka. Maka terkhidmat kali ini membuka di jalan. Bagaimana besok pagi mesin Prescott sudah aktif ketika supaya 10 menit sebelum berbuka kita sudah ada jawaban. Dalam keadaan berwudu, dan siap untuk sholat maghrib, sudah pakai baju sholat, tidak ada lagi keringat sore, tidak ada lagi keringat khilfah, sudah segar semuanya. Hadis katakan bi khairin. Khairin itu sama dengan ayat kuntum khairan ummah. Khairan itu termasuk amsilah mubarakah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allam. Kuntum khairan ummati la yazalun nas bi khairin. Bi khairin artinya perkara yang terbaik. Kalian akan selalu terbaik selama mau menyegerakan berbuka. Jadi duduk dalam keadaan berwudu di depan perbukaan menunggu buka puasa itu bukan berarti orang yang pengen berbuka bisa menjaga berbuka tepat waktu. Nabi menjamin bi khairin, mereka selalu terbaik. Nanti kita lihat, kita coba buat, lalu kita rasakan apa terbaik menurut hadis itu. Mungkin selepas itu kita mudah menghafal Quran, mungkin selepas itu sudah bosan yang perkara sia-sia, mungkin
Nanti selesai bulan Ramadan langsung umroh. Pokoknya bihairi satu kata memiliki makna yang sangat luas. Tidak ada yang bisa menafsirkannya. Hadis sahih. Padahal sepele. Terlambat 5 menit pun tidak ada masalah. Kadang terlambat 7 menit tidak ada masalah. Azan sudah berkumandang masih di tempat duduk. Azan sudah berkumandang belum lagi membatalkan puasa. Tambah waktu, tambah pahala. Enggak, ini bukan lembur. Terbaiknya adalah pas waktu buka dia langsung berbuka. Kalau dia bisa mengerjakan hal tersebut, melakukan selalu, karena bahasanya adalah la yazalun nas, selalu mengerjakan berbuka, dia akan selalu meraih yang terbaik, iman terbaik, rohani terbaik, semangat ibadah terbaik. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya abdalhum fitrah." Hamba yang paling aku cintai adalah yang paling menyegerakan berbuka. Hamba yang paling aku cintai adalah yang paling menyegerakan berbuka. Berikutnya, mengakhirkan sahur. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, dari Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, kata beliau, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qumna ila shalah. Kemudian kami berdiri mengerjakan salat subuh. Qultu kam fadlukan karena fadlu zalik, berapa jarak kadar antara selesai makan sahur dengan salat subuh? Sayyidina Zaid bin Sabit menjawab, kadar 50 ayat. Berapa lama baca 50 ayat? 10 menit. Paling lama 15 menit. Nah, sahur terbaik itu adalah selesai makan sahur 10 menit, 15 menit sebelum azan subuh. Itu sahur terbaik. 10 menit atau 15 menit paling lama sebelum azan subuh sudah selesai makan sahur. Bukan 1 jam sebelum subuh, bukan 2 jam, bukan 3 jam, bukan jam 12. Selesai pulang tarawih langsung makan sahur, biar tidak terganggu tidur. Ini orang tidak akan pernah mendapatkan tarbiyah dalam hidupnya. Orang yang mendapatkan tarbiyah di bulan Ramadan, kalau memaksakan diri, saya harus bangun untuk makan sahur, dan selesai 5 menit, maaf 10 menit sebelum azan subuh. Bukan bangun sahur, kemudian kumur-kumur lalu makan sahur. Ada yang begitu di rumah? Yang sah. Dibangunin makan sahur, kumur-kumur langsung makan sahur. Cuma gosok gigi doang lalu makan sahur. Makan sahur diawali dengan sholat. Jadi makan sahur itu memang ditunggu. Selesai sholat, ngaji, ulang hafalan sholat, ulang hafalannya, dikira berapa menit lagi,
3,5 jam lagi. Oke, samakan 15 menit, kemudian sisa waktu 15 menit. Bukan dibangunin makan sahur sambil ngantuk makan, atau tidak mau bangun untuk makan, tidak mau bangun untuk makan. Orang yang tidak mau bangun untuk makan sahur, tidak ada tarbiyah Ramadan dalam diri. Tarbiyah Ramadan memaksakan diri bangun di akhir malam untuk makan sahur. Ini ada kesulitan lain. Nah, hadis berikutnya tentang kelebihan makan sahur. Nabi SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Hadis sahih yang Bukhari Muslim. Nah, sekarang kita sudah berapa kali makan sahur? Dan apa keberkahan yang kita temui? Mana yang paling tua? Abro, berapa kali makan sahur? Sudah berapa tahun puasa? 10? Ada 10 kali? Nah, sudah 10 tahun. Kali 30 hari. Sudah 300 kali makan sahur. Kira-kira keberkahan apa yang ada di makan sahur? Jangan susah dibangunin makan sahur. Diawali makan sahur juga dengan hormat. Makan sahur tujuannya bukan hanya kuat untuk ibadah puasa besok, tapi Nabi katakan makan sahurlah, dalam makan sahur itu ada berkah. Ulama menafsirkan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikannya, bertambah kemudian hadis yang lain dalam Sahih Muslim Nabi katakan faslu ma baina siyamina, dikatakan besok pagi lengkap. Faslu ma baina
siyamina wa siyama ahli kitab akalatus sahah. Perbedaan antara puasa kita umat Nabi dan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani ada di makan sahur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan puasa kepada kalian sebagaimana sudah diwajibkan kepada orang sebelum kalian, yaitu umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa. Umat Nabi Musa puasa, umat Nabi Isa puasa. Yahudi puasa, Nasrani puasa. Beda puasa umat Nabi dengan Yahudi Nasrani ada di makan sahur. Yang tidak makan sahur berarti puasanya Yahudi, puasanya puasa Nasrani. Kemudian hadis berikutnya yang tahu nggak perlu mungkin pada wanita yang hamil. Puasa kafarat di siang hari Ramadan di tanggal 10. Yang kedua muntah tanpa sengaja. Yang ketiga mimpi. Nah, 3 hal ini gak bakal puasa. Berbekam syaratnya adalah dia pasti nggak perlu makan dan minum kalau berbekam. Tapi kalau dia biasa lepas bekam harus makan dan minum, maka nggak boleh puasa. Dengan syarat dia tetap melanjutkan puasa walaupun berbekam. Kemudian muntah tanpa sengaja dengan ketentuan jangan menelan air liur yang bercampur dengan muntah sebelum benar-benar dibersihkan dengan kumur-kumur. Pulang kampung, yang biasanya mobil, karena biasanya pesawat, lalu muntah, maka kumur-kumur. Sediakan air di mobil, siapkan air dalam kendaraan. Pas muntah, sesudah langsung kumur-kumur. Kalau tertelan air liur bercampur muntah, puasanya tetap batal. Begitu juga gusi yang berdarah. Di siang hari Ramadan, dibuang darahnya, dibuang air liur, kumur-kumur sampai bening. Tidak boleh ditelan air liur sebelum berkumur-kumur. Kemudian makan minum dalam keadaan lupa tidak membatalkan puasa. Hadis sahih dari Imam Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man akala aw shariba nasiyan falyuftir." Orang yang makan atau minum dalam keadaan lupa maka tidak batal puasanya. Fa innama huwa rizqun razaqahullah. Itu adalah rezeki yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pastinya langsung dikeluarkan apa saja yang diinginkan. Tidak boleh dilanjutkan. Makan dalam keadaan lupa, minum dalam keadaan lupa, pastikan sedang puasa langsung dikeluarkan apa saja yang ada di mulut. Kalau ditelan setelahnya puasa batal. Hari pertama lupa, hari kedua lupa, hari kelima lupa,
hari ke-25 juga lupa 40 hari, maka dia tidak wajib berpuasa. Pertama, faktor usia, yaitu atau kalau di puasa kalau lupa berhari. Orang yang berbuka dalam keadaan sengaja, nggak demam, nggak sakit, nggak musafir, nggak perang, lalu sengaja membatalkan puasa, Nabi bersabda, "Man aftara yawman min Ramadan," siapa saja yang berbuka di siang hari Ramadan tanpa ada keringanan, tanpa ada alasan sakit, maka puasa satu hari tersebut tidak bisa dibayar dengan puasa 1 tahun. Puasa satu hari tersebut tidak bisa dibayar puasa 1 tahun. Memang dalam hukum fikih secara zahir syariat batal puasa 1 hari, wajib diqadha 1 hari. Tapi fadilah Ramadan, keberkahan Ramadan tidak bisa tergantikan dengan puasa 360 hari. Itu fadilah Ramadan. Puasanya bisa diganti dari hukum fikih. Dia tidak puasa selama ini 5 hari, wajib diqadha 5 hari. Dia sengaja membatalkan puasa 1 hari, bisa diqadha 1 hari. Tapi keberkahannya tidak bisa terbayar dengan puasa 360 hari. Jangan pernah menyia-nyiakan bulan Ramadan. Untuk puasa, pas pertama orang tidur makan roti. Itu kalau diganti 360 hari, nggak diganti. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ketinggalan rohani selama 1 tahun. Ketinggalan peningkatan rohani selama 1 tahun. Maka kita lihat ada orang-orang yang sudah tua usianya, tapi karena masa muda tidak bisa puasa atau tidak menjaga kewajiban puasa, lalu dibandingkan dengan anak remaja yang terjaga puasanya dari kecil, kita lihat rohani remaja ini lebih kuat daripada orang tua tersebut. Nah, kenapa? Karena 1 hari tidak puasa di bulan Ramadan, dia telah ketinggalan rohani selama 1 tahun. Jadi luarnya tua, fisik luarnya tua, tapi softwarenya kecil. Nah, jadi bisa dilihat yang puasanya menipu orang tua, orang puasa masih ada. Jadi nanti ketinggalan dari kawan. Kawan rohaninya sudah meningkat, kita tinggal di bawah. Akhirnya badan besar, tapi isi dalamnya masih anak kecil.
Dalam hadis dari Sayyidina Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayah beliau berkata, aku melihat Nabi SAW jumlah yang tidak terhitung beliau bersiwak ketika sedang puasa. Nah, jadi gosok gigi bagi orang puasa tetap dianjurkan. Gosok gigi bagi orang puasa tidak merusak puasa dan tidak membatalkan puasa. Justru itu bahagian dari perkara yang dianjurkan. Mazhab Imam Syafi'i dianjurkan sampai sebelum sholat zuhur masuk. Mazhab Imam Malik dianjurkan sepanjang hari. Dalam hal ini Imam Nawawi mentarjih pendapat Imam Malik. Dan kita di sini juga mengikuti Imam Nawawi dalam hal ini. Maka setelah zuhur tetap gosok gigi. Nah, apalagi setelah nazir 2 kali lipat. Maju orang santri nggak gosok gigi selepas bangun tidur siang. Tambah bulunya juga tidak gosok gigi. Bergabunglah 5 aroma mutar di meja belajar itu. Nggak lancar apalanya. Ada bau petai, bau teri, bau telur. Jadi pakai mazhab Imam Malik, tarjih Imam Nawawi. Nah, khusus ketika belajar. Kampungan itu kalau usah gigi terserah. Sebulan kalau usah gigi nggak ada masalah. Pas mau balik ke sini aja usah gigi itu nggak ada masalah. Pakai mabur juga nggak ada masalah. Oh, ada terasa di mulut dingin atau rasa odol, asal dia hisap saja, ditelan, bakal. Tapi cuma perasaan segar, ada perasaan rasa minyak, itu tidak membatalkan puasa. Nah, bercelah bagi orang puasa. Nabi SAW, maaf dari sini Anas bin Malik menceritakan telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW mengatakan, istakat aini, ya Rasulullah, mataku sakit, apakah aku boleh bercelat ketika aku puasa? Nabi katakan, na'am, boleh. Orang sakit mata boleh bercelat di siang hari Ramadan untuk mengobati matanya. Maka tetes mata kalau diperlukan di siang hari Ramadan juga diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa menurut ulama Syafi'iyah adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Rongga terbuka adalah 2 telinga, 2 lubang hidung, kemudian tenggorokan. Bukan mulut. Mulut memasukkan sesuatu ke dalam mulut tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah lewat tenggorokan berbatal. Maka ibu-ibu boleh hukumnya walaupun makruh mencicipi makanan. Bagulai dan cocok dalam telur diletakkan di lidah. Dapat sekarangnya dikeluarkan dan kumur-kumur. Itu tidak membatalkan puasa karena tidak memasukkan sesuatu ke rongga terbuka. Rongga terbuka bukan mulut tapi tenggorokan. Asal tidak lewat makhraj aqsal halqi maka tidak akan puasa. Tapi hukumnya makruh.
makruh. Makruh bilang fadilah puasanya. Biarlah gulanya asin daripada fadilah puasanya yang hilang. Dia saja tesnya nggak manis, yang penting fadilah puasanya tidak hilang. Tapi kalau sakit mata dan diperlukan tetes mata, itu diperbolehkan. Vaksin misalnya di selama Ramadan juga tidak apa-apa. Untuk dana suntik habis 14 kali di sekeliling usaha, gara-gara dikit bunyi dalam itu juga tidak membatalkan puasa. 5 di atas, 2 di bawah. Itu rongga terbuka. Tapi kalau tampaknya obatnya harus dimasukkan kapsul di tubuh, itu batal puasa. Nah, baru majalah berkubar Israel. Ini juga tak perlu baca. Baru majalah berkubar syarat Israel. Juga tak perlu baca. Baru majalah nasyama liman lam yakzin al-lail. Hadis yang mengatakan wajibnya puasa di malam hari. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Nabi SAW bersabda, "Man lam yujid min siyam." Siapa saja yang tidak berniat puasa sebelum fajar, pada siang malam, maka tidak sah puasanya. Wajib niat di malam hari. Kalau lupanya, maka puasa tidak sah. Kalau puasa tidak sah, tetap tidak boleh makan dan minum. Ini masalah jawabannya kami itu. Tidak sah puasanya, tapi boleh makan dan minum, tidak apa-apa. Tidak sah puasanya, tapi tetap haram makan minum. Maka harus dijaga niat di malam hari. Lepas sholat tarawih langsung niat. Lepas sholat witir langsung niat. Lepas berbuka langsung niat juga boleh. Niat puasa tidak perlu diulang gara-gara makan sahur. Kalau antum jadi imam di mana-mana, pimpin masyarakat untuk niat puasa. Jangan tunjukkan wajib. Kemudian hadis berikutnya perihal apa lagi? Habis puasa Ramadan. Puasa bulan Muharram, puasa hari Jumat, puasa hari Sabtu, makruh puasa hari Jumat, puasa hari Senin Kamis, fadilah puasa hari Arafah. Alhamdulillah. Kemudian puasa 6 hari bulan Syawal. InsyaAllah nanti kita lakukan. Bagi yang tidak lagi di pondok, maka jaga puasa 6 hari bulan Syawal. Fadilahnya adalah yang puasa Ramadan baru diikuti 6 hari bulan Syawal, itu sama dengan puasa 1 tahun. Kemudian amalan di malam Idul Fitri. Amalan di malam Idul Fitri, Nabi bersabda, "Man ahya lailatal Aidain." Siapa saja yang menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha, maka Allah akan menghidupkan hatinya
di saat hati umat telah mati. Kita tidak punya kuasa terhadap hati kita masing-masing. Kita tidak bisa menjamin hati kita selalu mencintai kebaikan. Kita tidak bisa menjamin hati kita selalu istiqomah dengan Al-Quran. Hati kita tetap dengan ibadah. Yang punya kuasa hanya Allah saja. Kalau hati sudah mati, tidak ada satupun yang mampu menghidupkannya. Maka amalan yang diajarkan oleh Rasul supaya hati selalu hidup, menghidupkan dua malam, Idul Fitri dan Idul Adha. Bikin di rumah amalan yang kita bikin di Idul Adha di sini. Sholat tasbih. Malam takbiran jangan lupa sholat tasbih. Fitri. Rehan Syah. Hafiz. Kalau yang boleh ikut, batasnya yang ikut. Dosa kalau yang boleh. Sholat tasbih di rumah atau sholat tasbih di masjid. Nah, kalau antum bisa dengan sholat tasbih atau sholat tahajud, apa sholat tasbih pada malam takbiran, bukan bilang dari rumah pergi ke rumah siapa-siapa dan bertemukan kecuali nanti sore. Ini bahaya. Asal bisa menjaga amalan pada malam Idul Fitri dan Idul Adha, insya Allah hatinya akan selalu hidup. Alhamdulillah, kemudian beberapa hadis yang kita lewatkan dalam Sunan At-Tirmidzi kembali lebih kurang 1 minggu lagi. Persiapkan diri dari sekarang untuk sholat tarawih dengan semangat, tilawah Al-Quran. Tidak ada lagi bahasa mengantuk, tidak ada lagi bahasa banyak tidur, tidak ada lagi permainan. Kalau sekiranya antum memberikan masa maksimal untuk Ramadan, maka Allah akan memberikan hal yang lebih. Siapa yang lebih giat akan mendapatkan yang lebih. Siapa yang lebih bermujahadah di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan makrifat yang lebih daripada yang lainnya. Dua juz setiap malam. Allah tahun ini belum ditambah. Ada menit nambah usulan tetap ditambah. Kalau tetap sepertinya tidak ada buka istimewa. Kita kalau mau 3 juz, kita cari buka yang lebih istimewa. Tergantung soal. Imam kan 3 orang di orang. Jadi kan namanya satu orang, satu imam, 1 juz. Setelah imamnya ada 3 orang. Kalaupun tidak menambah juznya, tetap saja 2 juz malam seperti tahun-tahun yang lalu, tapi semangatnya harus lebih. Nah, maka sahur serentak, tahajud serentak, buka serentak, berpidato berceria.
minyak rambut, pakai parfum. Karena setiap hari kalau pakai parfum, sudah selesai mandi, tahajud, makan sahur, sholat subuh. Nanti baru kita tidur. Tidur jam 10 sampai subuh. 3 jam. 11, 12, jam 1 sholat. Cukup? InsyaAllah. Semoga Allah memberikan rahmat dan mudah-mudahan ada bagi bersama ini pada tahun sebelumnya kualitas sholat yang lebih tergantung pada yang dibutuhkan masing-masing. Ada emas digunakan, jangan sampai malas antum ketulang kepada yang lain. InsyaAllah. Selamat diri, selamat berlanjutkan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berjaya yang meskipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita tutup pengajian mingguan untuk sementara. Nanti kita sambung lagi tahun depan. Insyaallah tahun depan insyaallah. Nanti selesai sholat isya, bapak-bapak ada undangan makan di ruang ini. Insyaallah.